Kita akan langsung saksikan bersama pemirsa pidato dari Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang saya hormati Saudara Wakil Gubernur Provinsi Bali yang baru saja dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya. Yang saya hormati Ketua BKPP Saudara Syarif Cicip Sutarjo, yang saya hormati para Wakil Ketua Umum, para Ketua-Ketua DPD Partai Golkar Provinsi dan Kabupaten Kota, seluruh ketua dan pengurus DPP Partai Golkar, juga tentu dari daerah ada bupati, gubernur, wali kota, wakil gubernur dari seluruh Indonesia yang dicalonkan oleh Partai Golkar. Yang saya banggakan seluruh kader dan caleg Partai Golkar dari berbagai daerah. Hadirin semuanya yang saya muliakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengajak kita semua untuk mengucapkan puji syukur kepada Allah yang Maha Besar, pada Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya atas rahmat-Nya maka kita semua dapat mengikuti pertemuan di Pulau Dewata yang indah ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat kepada pasangan Pastikerte atas kemenangan Pilkada Bali yang baru saja disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertemuan kita malam ini seolah-olah ditakdirkan untuk juga menjadi suatu semacam perayaan bagi terpilihnya Pak Mangku Pastike dan Pak Sudikerte sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bali. Kita semua berharap agar nanti di dalam menjalankan kepemimpinan, saya berharap Pak Mangku Pastike dan Pak Sudikerte harus merangkul seluruh rakyat Bali, seluruh masyarakat Bali tanpa terkecuali, termasuk mereka yang dalam pilkada kemarin mendukung pasangan dari partai lain. Karena pada dasarnya bagi Partai Golkar kemenangan itu adalah sebuah sasaran antara, sedangkan tujuan akhirnya adalah kemaslahatan dan juga kebaikan bagi seluruh masyarakat, khususnya di Pulau Dewata ini. Ajaklah seluruh masyarakat untuk bahu-membahu membangun Pulau Bali yang indah ini agar menjadi lebih maju lagi dan menjadi kebanggaan bagi Indonesia di mata dunia. Selanjutnya, secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader pimpinan Golkar dan pimpinan daerah, baik gubernur maupun bupati, serta begitu banyaknya caleg Partai Golkar dari berbagai daerah yang hadir pada malam hari ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya seluruh ketua dan anggota BKPP yang tentunya di dalam menjalankan tugasnya selalu bekerja sama dengan seluruh pengurus dari DPP dan DPD Partai Golkar. Saudara-saudara, adalah
kebanggaan Partai Beringin, ujung tombak kita yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Kepada para caleg kita, saya ingin berpesan bahwa saudara-saudara telah resmi menjadi calon peserta dalam pemilu 2014. Tapi ada tapinya, tolong diingat bahwa istilahnya masih DCS. Ada kata sementaranya gitu. Saya mengerti bahwa tata urutan nomor dan pembagian wilayah caleg tidak dapat memuaskan semua pihak. Saya ingin semua caleg mendapatkan urutan nomor 1. Tetapi saya harus realistis dan mempertimbangkan banyak hal. Juga karena nomor 1 itu hanya 1. Tentu saya ingin menyampaikan pada saudara-saudara sekalian, daripada menjadi caleg nomor 1 tanpa dapil, lebih baik bertanding di sebuah dapil, walaupun dalam nomor urut yang mungkin belum sepenuhnya memuaskan perasaan masing-masing. Karena itu sebagai ketua umum, dari hati yang paling dalam, saya mohon maaf atas kekurangan yang ada. Serta saya berterima kasih sepenuhnya atas pengertian saudara-saudara sekalian. Kepada mereka yang saat ini belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi caleg, tapi terus menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi kepada Partai Golkar, termasuk menjadi panitia pada acara di Bali ini, saya mengaturkan beribu terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Barangkali disitulah terletak salah satu dari kekuatan partai kita. Dedikasi dan loyalitas. Dedikasi dan loyalitas yang diiringi oleh semangat kebersamaan serta perasaan kekeluargaan yang tinggi. Semua itulah yang saya rasa menjelaskan mengapa partai kita, Partai Golkar, mampu terus bertahan di dalam gelombang zaman bagaikan pohon beringin yang kokoh diterpa angin. Oleh karena itu saya mengajak semua elemen partai, baik yang telah mendapat kehormatan menjadi caleg maupun yang kali ini belum mendapat giliran, untuk kita bersama melangkah bersama mengangkat nama besar partai, serta yang terpenting mempersembahkan semuanya itu demi tanah air Indonesia tercinta. Khusus kepada para caleg Partai Golkar, saya ingin berpesan agar dalam masa kampanye nanti esensi kegolkaran tetap dijaga. Kita semua mengerti bahwa kampanye nanti akan penuh dengan janji dan kembang dari kata-kata. Namun saya yakin bahwa caleg dari Partai Golkar bukanlah caleg yang suka mengembar janji kosong. Caleg-caleg kita akan merebut kemenangan dengan satu komitmen yang jelas, dengan kesungguhan untuk memberikan satu hasil nyata pada kemajuan daerah masing-masing. Selain itu kepada semua caleg, saya juga ingin berpesan agar terus menjaga kebersamaan dan persahabatan. Saya paham bahwa di dalam sistem pemilu kita, terkadang persaingan intrapartai bisa terasa lebih seru daripada kompetisi antar partai. Namun saya ingin mengingatkan agar kita semua menjunjung kepentingan yang lebih besar, menjaga kehormatan partai, serta mengedepankan persahabatan di antara kita. Karena itu, sekarang saya ingin bertanya langsung kepada saudara-saudara semua. Apakah kita siap bekerja keras? Apakah kita siap bekerja sama? Apakah kita siap untuk merebut kemenangan?
Terima kasih. Saudara-saudara yang saya muliakan, hadirin sekalian yang saya hormati. Dengan semakin mendekatnya pemilu 2014, kita semua dituntut untuk semakin meneguhkan hati. Kita menetapkan langkah yang pasti. Kompetisi dan kampanye selalu memiliki ritme dan iramanya sendiri yang terkadang tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh orang per orang. Karena itu, dengan besar hati perlu saya kabarkan kepada saudara-saudara bahwa alhamdulillah dengan semua tantangan, gejolak, serta persaingan antar partai menjelang pemilu 2014, Partai Golkar tetap solid dan mantap dalam memimpin dengan posisi memimpin di 3 besar partai papan atas. Tentu saja selalu ada dinamika, selalu ada pasang surut dan hentakan-hentakan yang tak terduga. Kita lihat data-data terakhir bahwa Partai Demokrat rupanya sudah mulai melewati hari-harinya yang terburuk dan saat ini sedang berusaha bangkit dari keterburukan. Demikian juga kita tahu bahwa PDIP di beberapa wilayah kelihatannya sedang mendapat angin dan mengalami peningkatan yang cukup berarti. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada sahabat-sahabat partai lainnya, semua dinamika dan tantangan tersebut bagi Partai Golkar justru disambut dengan tangan terbuka. Kita maknakan sebagai dorongan bagi kita untuk semakin bekerja keras. Semakin bekerja keras dalam merebut kepercayaan rakyat. Bagi Partai Golkar, suatu kemenangan yang paling manis adalah kemenangan yang dicapai lewat keringat dan kerja keras. Bagi kita, kemenangan yang paling penuh makna adalah kemenangan yang diraih lewat persaingan yang ketat dan persaingan yang mendebarkan. Karena itu saya yakin semua kader dan caleg Partai Golkar akan memberikan yang terbaik. Memperhatikan our finest hours. Kualitas kita yang sebenar-benarnya sebagai partai yang paling berpengalaman. Sebagai partai yang paling piawai di dalam taktik dan strategi politik. Serta sebagai partai yang paling mampu mengangkat kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekarang saya mau bertanya lagi kepada saudara-saudara betul semua. Betulkah kita akan bekerja sepenuh hati? Betulkah kita akan bekerja keras memajukan rakyat? Apakah saudara-saudara yakin kita akan menang? Terima kasih. Saudara-saudara yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan. Adapun mengenai pemilu presiden, perlu saya kabarkan juga bahwa terjadi beberapa perkembangan yang sangat menarik. Termasuk munculnya satu persatu tokoh yang potensial menjadi kandidat presiden dalam pemilu tahun depan. Saya dan seluruh elemen Partai Golkar tentu turut menyambut semua itu dengan tangan terbuka. Bahkan terus terang, saya merasa senang sebab saya tahu seperti di dalam permainan tenis yang selalu saya geluti. Bahkan terus terang, saya merasa senang sebab saya tahu
Seperti di dalam permainan tenis yang selalu saya geluti atau pertandingan sepak bola, bertambah lagi satu lawan tanding yang mumpuni sehingga dijamin bahwa permainan dan pertandingan 2014 kelak dia akan seru, dia akan ketat, akan menarik. Sehingga penonton pasti akan puas dan semua bertepuk tangan. Saya berjanji untuk memberikan yang terbaik, meyakinkan seluruh rakyat bahwa Indonesia harus bergerak bersama, harus mencapai cita-cita kita bersama menjadi bangsa yang maju, damai dan sejahtera. Untuk itu semua saya telah melakukan berbagai langkah. Memang dibutuhkan waktu dan proses. Namun alhamdulillah dengan besar hati saya laporkan bahwa hasilnya sudah mulai terasa. Memang kita masih menunggu waktu untuk menjadi arus besar. Namun dari survei-survei yang ada, posisi capres Partai Golkar secara konsisten berada dalam kelompok 3 besar capres papan atas. Bahkan di beberapa daerah strategis hasilnya sudah positif, melampaui dugaan kita selama ini. Di dalam soal pemilu ada sebuah ungkapan penting. Don't peak too early, too far from election. Hati-hati mencapai puncak terlalu cepat, terlalu mudah, sementara pemilu masih cukup jauh. Semua capres yang akan berlaga nantinya, mereka adalah putra dan putri terbaik Indonesia. Kita mendorong semua agar memberikan yang terbaik, berupaya menyapa, dan kita rangkul semua rakyat dengan simpatik dan terhormat. Jika ada di antara tokoh-tokoh terhormat ini yang sekarang dianggap sedang mencapai puncak, atau sekarang sedang mendapat angin, kita tentu memaknainya sebagai tantangan untuk maju kita bekerja lebih giat lagi. Kita upayakan agar momentum dan puncak pencapaian kandidat capres Partai Golkar justru terjadi pada saat yang tepat, di dalam proses yang terukur, sehingga insya Allah kemenangan pada Pilpres akan kita raih dengan tuntas dan paripurna. Untuk itu semua, dari hati saya yang paling dalam, saya mohon doa dan restu kepada saudara-saudara semua. Selain itu tiada hentinya saya menyapa serta memohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia. Langkah yang saya tempuh bukanlah untuk mengejar ambisi pribadi, tetapi sebuah upaya untuk memberikan kontribusi betapapun kecilnya kepada suatu kerja besar di dalam memajukan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Insya Allah, jika dipercaya oleh rakyat dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas saya yang terpenting adalah memimpin serta memastikan bahwa di dalam satu generasi Indonesia akan naik kelas menjadi sebuah negeri yang maju.
tanggung jawab kita semua untuk memastikan bahwa anak dan cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, serta generasi-generasi selanjutnya akan menjadi warga dari sebuah negara maju, Republik Indonesia, yang dihormati oleh semua bangsa, dihormati karena prestasinya, dihormati oleh kemajuan dan kekuatan. Saat itulah kalau saya coba membayangkan semua anak bangsa kita dari Sabang sampai Merauke akan dengan bangga serta dengan kepala tegak berkata, I am proud to be an Indonesian. Saya bangga menjadi negara sebagai anak bangsa Indonesia. Satu generasi sebelum Indonesia berusia seabad, sebelum perayaan proklamasi 17 Agustus 2045, kita harapkan Indonesia menjadi negara maju yang sejahtera, yang adil, yang aman. Mungkin saya dan sebahagian dari kita yang ada di ruangan ini tidak akan ada lagi untuk melihat hari yang berbahagia dan hari yang membanggakan itu. Tetapi adalah tugas saya, tugas kita semua untuk memastikan bahwa perayaan seabad proklamasi adalah sebuah perayaan penuh syukur dan penuh kebanggaan dari seluruh bangsa Indonesia yang berhasil mengukir pencapaian dan prestasi yang besar. Kita harus menyiapkan fondasi. Kita harus mewariskan kepada Indonesia satu Indonesia yang siap untuk menyongsong datangnya kejayaan tersebut. Sehingga generasi berikutnya kelak mereka tentu akan mengenang kita dengan penuh syukur dan rasa terima kasih yang dalam. Dengan semua itulah maka berbagai langkah yang kita lakukan untuk memenangkan pemilu 2014 dia akan menjadi penuh makna. Kita jadi yakin, semakin tahu bahwa kita berjuang bukan hanya untuk kemenangan kita dan partai kita, tetapi untuk masa depan, untuk generasi muda, serta untuk kemenangan dari seluruh bangsa Indonesia. Itulah tujuan kita untuk mengikuti pemilu. Kita harus yakin bahwa tujuan kita adalah tujuan yang mulia. Dan kita sekali lagi menjelaskan bahwa pemenangan pemilu hanyalah sebuah sasaran antara bagi partai kita. Karena itulah kita yakin bahwa sasaran kita yang terakhir adalah sasaran Indonesia maju, Indonesia yang adil, Indonesia yang sejahtera. Tentu tadi telah kita resmikan BKPP sesuai dengan namanya, Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu. Dia melakukan koordinasi dari semua kekuatan Partai Golkar di pusat maupun daerah untuk memenangkan Partai Golkar dan calon presiden dari Partai Golkar. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak serta kepada teman-teman panitia penyelenggara acara ini yang telah menunjukkan dedikasi yang tinggi kepada partai kita tercinta. Sebagai pengantar dari kepulangan saudara-saudara
ke daerah-daerah masing-masing, perkenankanlah saya membekali saudara-saudara dengan oleh-oleh, yaitu 3 bait pantun. Pulanglah kader, pulanglah sahabat, bangun daerah, majukan rakyat. Doa kita mengiring di jalan, teriring salam selamat jalan. Terkenang gadis di Pulau Dewata, senyumnya manis melambai di pantai. Bulat sudah tekad di dada, menangkan ARB, majukan partai. Yang terakhir, dengan Golkar kita berkarya. Upaya bersama tujuannya mulia. Mari semua sahabat melangkah maju. Jaya negeriku, jaya bangsaku. Demikianlah sambutan singkat ini. Maju terus Partai Golkar, maju terus Indonesia tercinta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.